Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya yang saya hormati, selamat datang. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah Kebijakan Ekonomi dalam Pembangunan. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan mengenai perdebatan tentang kebijakan perdagangan promosi ekspor, substitusi impor, dan integrasi ekonomi. Isu dan permasalahan dalam kaitannya dengan upaya negara-negara berkembang meningkatkan perekonomiannya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui industrialisasi, itu paling tidak ada 4 isu dan permasalahan. Yang pertama, kebijakan yang berorientasi keluar bagi barang-barang primer, kebijakan yang berorientasi keluar bagi barang-barang sekunder, kebijakan yang berorientasi ke dalam bagi barang-barang primer, dan kebijakan yang berorientasi ke dalam bagi barang-barang sekunder. Upaya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraannya, yaitu melalui kebijakan industrialisasi. Ada 2 macam bentuk industrialisasi, pilihan strateginya. Yang pertama yaitu promosi ekspor, yaitu bagaimana menghasilkan barang-barang yang kemudian dijual di pasar global. Atau yang kedua adalah industrialisasi substitusi impor, yaitu mendirikan industri untuk menghasilkan barang-barang sendiri sebagai pengganti barang-barang yang sebelumnya diimpor. Nah, 2 pilihan strategi industrialisasi itu masing-masing menghadapi tantangan dan permasalahannya sendiri-sendiri. Nah, sekarang bagaimana promosi ekspor untuk barang-barang primer bagi negara berkembang? Nah, barang-barang primer seperti pertanian, pertambangan, dan sebagainya, perkebunan, perikanan, dan sebagainya, sebagai andalan produk-produk ekspor negara-negara berkembang, dalam kenyataan juga menghadapi satu tantangan yang tidak sedikit untuk meningkatkan nilai tambah melalui ekspor di pasar global. Ada kecenderungan permintaan terbatas dan mengalami penyusutan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan atas pendapatan yang rendah. Artinya, manakala masyarakat di negara tujuan ekspor itu pendapatannya tinggi, meningkat, itu tidak selalu pendapatan itu diikuti dengan kenaikan permintaan. Apa sebabnya? Ya karena barang yang dikonsumsi adalah barang-barang primer. Ya, seperti sayuran, buah-buahan, ya, atau barang-barang perkebunan kayak cengkeh, kakao, dan sebagainya. Ini beda dengan barang-barang sekunder. Kemudian yang kedua, elastisitas permintaan atas harga juga rendah. Karena memang karakter barang-barang primer itu kebutuhannya ya tidak terlalu besar. Ya. Tidak seperti halnya barang-barang sekunder. Ya, barang-barang primer setelah konsumen merasa cukup ya sudah, tidak kemudian dia meningkatkan dengan pertambahan yang cukup tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, rendahnya pertumbuhan penduduk di negara-negara tujuan ekspor, misalnya seperti di Korea, di Jepang, di Eropa, itu tingkat penduduknya, pertumbuhan penduduknya rendah. Dampaknya apa? Ya permintaannya tidak terlalu tinggi. Ini beda dengan di negara-negara berkembang, yang penduduknya banyak, ya tingkat konsumsinya tinggi. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah di negara-negara tujuan ekspor, maka ya ekspor barang-barang primer ke negara-negara tujuan itu juga akan berdampak rendah. Yang keempat yaitu penemuan barang-barang sintetis atas produk primer. Jadi seperti produk andalan kayak karet, ya, kemudian beberapa jenis tambang, ya, itu hasil inovasi di negara-negara maju. Mereka mampu menemukan barang-barang substitusi, bahan-bahan inovasi yang bisa menggantikan barang-barang ekspor primer negara-negara berkembang tadi. Dampaknya ya akibatnya ekspor negara berkembang juga mengalami penurunan. Dan yang terakhir yaitu proteksi impor barang-barang impor dari negara-negara berkembang di negara-negara tujuan ekspor. Nah, ini adalah sebuah persoalan yang dihadapi.
Nah, kemudian promosi ekspor barang-barang sekunder, ya. Tantangan ekspor barang-barang sekunder di negara berkembang itu juga kurang lebih sama menghadapi tembok proteksi di negara-negara tujuan ekspor, ya, karena mereka juga berpikir bagaimana mempertahankan kepentingan produsen di negara-negara mereka itu. Nah, kemudian yang kedua juga kaitannya dengan komponen barang-barang sekunder tersebut itu juga beberapa masih banyak yang diimpor. Dampaknya nilai tambah barang-barang sekunder yang diekspor itu juga tidak terlalu besar. Nah, kemudian strategi substitusi impor. Ya, upaya membangun industrialisasi melalui strategi substitusi impor itu juga menghadapi problem, ya, beberapa isu permasalahan yang dihadapi. Jadi pilihan strategi industrialisasi dengan produksi barang sendiri yang semula diimpor ini sebenarnya strategi untuk mengatasi defisit neraca pembayaran. Yang intinya adalah bahwa ada kecenderungan impor negara-negara berkembang itu terus meningkat. Sementara ekspor yang sebagian besar dari barang-barang primer itu relatif tidak besar ya peningkatannya. Dampaknya neraca pembayaran mengalami tekanan, ya, defisit. Kemudian juga pertimbangan jangka pendek, jangka panjang, ya, yaitu untuk mengatasi pengangguran, ya, menciptakan lapangan kerja. Sebab kalau negara-negara berkembang itu bisa membangun industrinya sendiri, maka harapannya akan bisa menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, di samping juga pertimbangan, ya, bisa menghemat devisa, bisa transfer teknologi, dan juga bisa membangun kemandirian ekonomi. Namun strategi substitusi impor ini membutuhkan fasilitas proteksi, ya, dari pemerintah karena alasan industrinya masih baru, ya, belum bisa bersaing dengan baik dengan barang-barang impor dari luar negeri yang relatif cukup bagus strategi kualitasnya dan harganya juga kompetitif. Nah, dampaknya hal ini akan membebani masyarakat karena terpaksa masyarakat harus membeli barang-barang buatan dalam negeri yang relatif kualitasnya mungkin belum sebagus seperti barang-barang impor dari negara-negara maju. Dan juga harganya itu relatif mungkin lebih mahal. Nah, ini adalah persoalan yang dihadapi pada industrialisasi substitusi impor. Demikian pengantar tentang perdebatan industrialisasi substitusi impor, promosi ekspor, dan integrasi ekonomi di negara-negara berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.